Pernah kebayang nggak? Suasana Jakarta lagi panas usai demo besar tiba-tiba jadi kocak gara-gara muncul meme ondel-ondel Tayo ikut patroli polisi? Wah, ini bikin tegang berubah jadi ngakak rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur kabeh, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum lanjut cerita, jangan lupa ya untuk tekan tombol like, tulis komen kalian di bawah, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan kisah konyol ondel-ondel lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang sudah memberikan kita kesempatan berkumpul bareng lewat cerita ini. Yuk, kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Semoga jadi wasilah keberkahan untuk kita semua. Dulur-dulur, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam segala keadaan. Entah lagi serius atau lagi ketawa gara-gara cerita konyol sekalipun. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 46, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini ngingetin kita biar tetap sabar, gak mudah panik, bahkan di tengah suasana ribut atau tegang. Sekalian ya dulur, tulis juga di kolom komentar dari daerah mana kalian nonton cerita ini, biar makin akrab dan rame. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir ada satu pertanyaan di deskripsi. Kalau jawabannya benar, hadiahnya akan diumumin di bagian penutup. Jakarta usai demo besar terasa benar-benar panas. Bukan cuma karena teriknya matahari yang memantul dari aspal hitam di jalan protokol, tapi juga karena suasana hati masyarakat yang masih tegang. Ribuan orang baru saja bubar dari aksi, sebagian masih bergerombol di sudut jalan sambil ngobrolin apa yang terjadi, sementara sebagian lain buru-buru pulang dengan wajah penuh letih. Udara penuh dengan sisa-sisa debu, bau asap kendaraan, dan aroma keringat bercampur dengan asap bakaran sampah di pinggir jalan. Polisi yang berjaga sejak pagi masih tampak sibuk mengatur lalu lintas. Wajah mereka serius, mata awas, dan tubuh tegap berdiri dengan seragam yang terlihat basah oleh keringat. Pemerintah benar-benar nggak mau ambil risiko, makanya diturunkanlah 350 personel polisi buat berpatroli. Jumlah yang cukup banyak, sehingga di beberapa titik jalan raya terlihat rombongan polisi berseragam lengkap, ada yang bawa tameng, ada yang bawa tongkat, ada juga yang berjaga di atas kendaraan taktis. Warga yang kebetulan lewat pun nggak bisa mengabaikan pemandangan itu. Mereka berhenti sebentar, ada yang ngeluarin HP buat merekam, ada juga yang langsung posting ke media sosial dengan caption dramatis, "Jakarta panas banget, 350 personel polisi patroli usai demo." Dari situlah kabar menyebar cepat. Apalagi netizen Indonesia terkenal rajin banget bikin konten viral dari kejadian sehari-hari. Situasi yang awalnya mencekam itu makin ramai dibahas. Grup WhatsApp keluarga, komunitas online, sampai forum-forum obrolan penuh dengan diskusi. Ada yang khawatir situasi makin kacau, ada juga yang nyinyir bilang ini lebay, tapi yang paling bikin heboh justru munculnya konten kocak yang nggak disangka-sangka. Di tengah arus informasi yang penuh ketegangan, mendadak media sosial diramaikan oleh gambar editan yang nggak masuk akal tapi bikin ngakak. Seorang netizen iseng bikin meme ondel-ondel, boneka raksasa khas Betawi itu, tapi wajahnya digabung dengan karakter Tayo si bus kecil biru yang terkenal di kalangan anak-anak. Jadilah ondel-ondel Tayo, sebuah sosok besar dengan wajah khas ondel-ondel lengkap dengan alis tebal, mata melotot, bibir merah, tapi seluruh tubuhnya dicat biru, lengkap dengan kaca depan ala bus Tayo. Editan itu menampilkan seolah-olah ondel-ondel Tayo sedang ikut konvoi patroli polisi. Gambarnya lucu banget, karena di antara deretan polisi serius, tiba-tiba ada sosok raksasa biru yang wajahnya separuh serius, separuh polos, kayak bingung kenapa dia ada di sana. Reaksi warganet pun langsung meledak. Kolom komentar penuh dengan candaan, mulai dari yang bilang, kalau ada ondel-ondel Tayo ikut patroli, dijamin masa langsung bubar ketawa, sampai yang nyeletuk, polisi bawa bala bantuan dari dunia kartun. Ada juga yang bikin narasi tambahan, katanya ondel-ondel Tayo ini punya kekuatan khusus. Kalau dia lewat, semua orang langsung pengen nyanyi lagu anak-anak. Bayangin aja suasana panas Jakarta tiba-tiba berubah kayak taman bermain, karena ada sosok absurd itu. Saking hebohnya, editan ondel-ondel Tayo itu langsung dibagikan ribuan kali. Grup keluarga yang tadi serius ngomongin demo, mendadak pecah ketawa karena ada yang share gambar itu.
Bahkan ada bapak-bapak yang komentar, "Lah, ini kalau beneran ada, gue rela jadi bagian patroli juga." Humor yang lahir dari situasi serius ini bikin masyarakat sedikit lupa sama ketegangan. Kayak ada jeda komedi di tengah drama yang berat. Detail ondel-ondel Tayo dalam meme itu juga nggak main-main. Rambut ijuk hitam khas ondel-ondel tetap dipertahankan, tapi dipasangi kaca spion kecil di kiri kanan kepala. Tangannya yang biasanya membawa kipas atau atribut lain, kali ini digambarkan memegang setir bus, seakan-akan dia memang kendaraan hidup. Tubuhnya besar menjulang, biru cerah dengan garis putih ala Tayo, bikin kontras banget dengan barisan polisi berseragam hijau tua dan coklat. Netizen makin ngakak karena ada yang ngedit tulisan di bawahnya, "Unit khusus, Ondel Transport Division." Nggak berhenti sampai di situ, beberapa warganet kreatif langsung bikin versi lanjutannya. Ada yang edit video patroli polisi, terus ditempeli gambar ondel-ondel Tayo yang jalannya goyang-goyang kayak joget. Musik latarnya diganti dengan lagu anak-anak, jadi suasana serius langsung berubah jadi tontonan parodi. Komentar netizen makin liar. Kalau ondel-ondel Tayo maju, gas air mata pun jadi gelembung sabun. Ada juga yang bikin caption, 350 personel, satu ondel-ondel Tayo, kerusuhan bubar, demo berubah jadi karnaval. Lucunya lagi, ada netizen yang bikin cerita imajiner. Katanya, ketika polisi bingung menghadapi massa, tiba-tiba muncul suara klakson khas Tayo, bep bep. Semua orang menoleh, dan muncullah ondel-ondel Tayo dengan langkah gontai. Massa yang tadinya teriak-teriak langsung bengong, terus ngakak berjamaah. Polisi pun lega karena tanpa kekerasan, situasi bisa reda gara-gara humor absurd itu. Dari sini kelihatan banget gimana warganet Indonesia punya cara unik buat menghadapi ketegangan dengan komedi. Efek viralnya juga luar biasa. Bukan cuma anak muda yang ngerti Tayo, tapi orang tua juga ikutan ketawa. Ada ibu-ibu yang komen, "Pantesan anak gue dari tadi ketawa, ternyata lihat ondel-ondel Tayo." Bahkan ada guru TK yang bilang mau nunjukin gambar itu ke murid-muridnya biar belajar budaya Betawi sambil ketawa. Jadi, tanpa sadar, meme ini malah jadi sarana edukasi budaya plus hiburan. Kalau dipikir-pikir, fenomena ini nunjukin kalau orang Indonesia memang jago banget nyari celah buat ketawa meski situasinya genting. Alih-alih terus-terusan stres mikirin politik dan demo, mereka pilih untuk melihat sisi konyol dari keadaan. Bayangan ondel-ondel Tayo yang ikut konvoy patroli polisi itu jadi simbol. Ketegangan bisa dipatahkan dengan tawa. Dan siapa sangka, sosok boneka raksasa yang biasanya buat arak-arakan budaya bisa muncul di tengah isu serius dan jadi bintang utama di media sosial. Jadi, walaupun awalnya cerita berangkat dari 350 personel polisi yang patroli buat jaga keamanan Jakarta pasca demo besar, yang seharusnya bikin suasana serius, kenyataannya masyarakat lebih ingat pada meme absurd itu. Bayangan ondel-ondel tinggi besar dengan wajah khas, tubuh biru seperti bus Tayo, jalan bareng polisi, jadi bahan obrolan lebih hangat dibanding kabar politiknya sendiri. Bahkan ada yang nyeletuk, kalau semua masalah negeri ini bisa selesai cuma dengan editan kocak, mungkin kita udah hidup damai dari dulu. Dan komentar itu dapat ribuan like. Singkatnya, paragraf kocak tentang ondel-ondel Tayo ini menunjukkan bagaimana dunia maya Indonesia bekerja. Cepat, kreatif, kadang ngawur, tapi justru itulah yang bikin orang-orang betah di dalamnya. Dari ketegangan jadi kelucuan, dari panas jadi adem, semua karena satu ide iseng yang akhirnya viral ke seluruh negeri. Setelah gelombang tawa akibat munculnya ondel-ondel Tayo yang viral di media sosial, netizen ternyata belum puas. Mereka merasa harus ada kelanjutan dari cerita kocak itu. Maka muncullah ide baru yang gak kalah absurd. Meme tentang pohon tebu. Bayangin aja, pohon tebu yang biasanya kita lihat di sawah, kebun, atau pinggir desa, tiba-tiba digambar berjajar rapi di sepanjang jalan Jakarta, persis di lokasi patroli polisi usai demo besar. Dalam editan itu, pohon-pohon tebu disusun lurus. Batangnya tinggi menjulang dengan daun panjang menjuntai ke kiri dan kanan, seakan-akan membentuk pagar hidup. Di belakangnya terlihat barisan polisi lengkap dengan tameng, sedangkan di depannya ada kerumunan massa yang terlihat bingung. Visual itu bikin orang ngakak karena kesannya polisi kayak punya bala bantuan dari tanaman. Awalnya, editan ini muncul dari seorang netizen yang doyan bercocok tanam. Dia nulis di caption, kalau polisi dibantu sama pohon tebu, dijamin masa nggak bakal nerobos. Karena sebelum maju udah sibuk mikir mau giling atau bikin es tebu dulu.
Komentar itu langsung jadi bahan ketawa bareng. Netizen lain menambahkan, "Waduh, kalau polisinya bareng pohon tebu, dijamin gak ada yang bisa nerobos." Bayangin betapa absurdnya, orang-orang yang tadinya lagi serius demo, begitu ketemu barisan tebu, malah berhenti buat antri minum es tebu segar. Dari sini, suasana media sosial yang tadinya penuh dengan postingan tegang soal keamanan, berubah drastis jadi festival humor receh. Meme pohon tebu muncul di berbagai versi. Ada yang bikin ilustrasi pohon tebu diikat jadi tameng raksasa. Ada juga yang ngedit polisi bahwa batang tebu bukannya pentungan. Bahkan ada yang lebih ekstrim, mereka bikin gambar mobil water cannon polisi, tapi airnya diganti dengan sari tebu yang manis. Bayangin aja, massa yang tadinya siap lari karena takut semprotan, malah berebutan menadah gelas plastik. Semakin lama, variasi meme ini makin gila. Satu netizen kreatif bikin animasi singkat, seolah-olah ada demo di jalan, lalu tiba-tiba dari trotoar tumbuhlah pohon-pohon tebu tinggi, menutupi jalan layaknya tembok bambu runcing. Tapi bedanya, ini bukan buat perang, melainkan buat menghalangi dengan manis. Captionnya berbunyi, "Daripada ribut, mending manis-manisan dulu bro." Warganet yang nonton langsung ngakak. Ada yang komentar, tebunya kayak punya jurus ninja, bisa muncul tiba-tiba buat blokade jalan. Lucunya, ada juga yang bikin cerita imajinatif seolah-olah pohon tebu ini punya kekuatan mistis. Dalam narasi kocaknya, diceritakan bahwa polisi sudah lama bekerja sama dengan pasukan tebu Nusantara untuk menghadapi kerumunan. Jadi setiap kali ada demo, cukup ditanam satu batang tebu di jalan, lalu dalam sekejap tumbuhlah hutan tebu yang rapat. Massa pun bingung, karena jalan tertutup rapat, nggak bisa lewat, dan akhirnya mereka duduk bareng sambil ngegigit batang tebu mentah. Netizen menambahkan, kalau kayak gini, kerusuhan batal, malah jadi arisan gula. Belum cukup sampai di situ, netizen lain nyambung dengan meme kuliner. Mereka bikin ilustrasi pedagang es tebu yang ikut patroli. Jadi, di tengah barisan polisi, ada satu gerobak es tebu lengkap dengan mesin gilingnya. Massa yang tadinya teriak-teriak, begitu lihat gerobak itu, langsung antre sambil bawa gelas plastik. Suasananya jadi kayak pasar malam, bukannya demo. Ada yang nulis, "Loh, ini patroli apa festival kuliner?" Komentar-komentar receh seperti ini bikin semua orang makin betah scroll timeline. Yang bikin makin absurd adalah ketika beberapa akun kreatif mulai menggabungkan meme pohon tebu dengan ondel-ondel tayo. Mereka bikin editan di mana ondel-ondel tayo memimpin patroli, sementara di belakangnya berjejer pohon tebu sebagai pagar hidup. Ada juga yang ngedit ondel-ondel tayo lagi minum es tebu sambil senyum. Kocaknya, netizen menulis caption, "Ondel-ondel tayo butuh energi manis biar kuat patroli." Gabungan dua meme ini bikin suasana tambah rame, karena seakan-akan tercipta Cinematic Universe Meme Patroli Jakarta. Fenomena meme pohon tebu ini bukan cuma lucu, tapi juga menunjukkan kreativitas orang Indonesia yang bisa memanfaatkan simbol sederhana untuk bahan hiburan. Tebu yang biasanya dianggap tanaman biasa, tiba-tiba jadi pahlawan blokade massa. Ada yang bilang, kalau negara ini dipimpin oleh netizen, mungkin setiap demo bakal selesai dengan bagi-bagi es tebu gratis. Komentar itu viral, disukai ribuan orang, dan dibagikan ke berbagai platform. Selain lucu, ada juga sisi reflektifnya. Banyak orang menyadari kalau humor semacam ini bikin suasana yang tadinya panas jadi adem. Bayangin, cuma gara-gara gambar pohon tebu, orang yang tadinya debat panas soal politik tiba-tiba bisa ketawa bareng. Bahkan ada yang nulis, "Luar biasa ya, satu batang tebu bisa lebih ampuh daripada gas air mata." Komentar ini jadi bahan diskusi panjang, karena meskipun bercanda, ada pesan serius di dalamnya. Ketegangan bisa diredakan dengan pendekatan yang lebih lembut. Saking populernya, beberapa UMKM penjual es tebu bahkan ikut nimbrung. Mereka posting foto gerobak masing-masing dengan caption, "Siap patroli bersama polisi, membawa kedamaian lewat kemanisan." Netizen langsung ngakak sekaligus mendukung. Ada yang komen, kalau kayak gini, patroli pasti nggak sia-sia, semua orang pulang dengan bibir manis. Meme pohon tebu pun nggak cuma jadi hiburan, tapi juga jadi promosi gratis buat para pedagang tebu keliling. Akhirnya, fenomena ini membuktikan lagi bahwa humor receh ala netizen Indonesia memang nggak ada lawannya.
Dari yang tadinya tegang, serius, penuh kecemasan, bisa mendadak berubah jadi festival ketawa gara-gara pohon tebu. Kreativitas itu menular. Sampai-sampai banyak orang gak lagi ngebahas jumlah personel polisi atau potensi kerusuhan, melainkan berlomba-lomba bikin editan konyol baru. Ada yang bikin komik strip, ada yang bikin video parodi, bahkan ada yang bikin lagu plesetan tentang patroli tebu nasional. Intinya, meme pohon tebu jadi bukti nyata bagaimana masyarakat Indonesia selalu menemukan celah untuk tertawa. Situasi panas bisa dicairkan dengan hal-hal sederhana. Dan mungkin, kalau seandainya di dunia nyata benar-benar ada barisan pohon tebu di tengah jalan Jakarta usai demo besar, siapa tahu beneran kerusuhan langsung batal, diganti dengan acara minum es tebu rame-rame. Bukannya saling dorong, malah saling traktir. Bukannya tegang, malah jadi adem. Semua itu lahir dari humor receh yang sederhana tapi ampuh. Nah, makin lucu lagi waktu ada yang tiba-tiba iseng masukin gambar hewan tapir ke dalam ilustrasi yang lagi viral. Awalnya cuma sekadar editan sederhana, seekor tapir dengan tubuh gempalnya ditempel di tengah jalanan Jakarta yang penuh masa demo, tapi entah kenapa hasilnya jadi ngakak banget. Bayangin aja, di antara lautan manusia yang lagi tegang, polisi yang berbaris rapi, dan jalanan yang penuh atribut demo, ada satu sosok tapir berwarna abu-abu gelap dengan moncong panjangnya yang khas, berdiri kiku kayak salah kostum. Netizen langsung ketawa berjamaah karena ekspresi wajah tapir itu polos banget. Seolah-olah dia sama sekali nggak paham apa yang sedang terjadi. Ada yang ngasih caption, "Kasian tapir, dikira acara karnaval, ternyata demo." Sementara yang lain nulis, "Tapirnya salah masuk event, bro, ini bukan lomba lari maraton." Seiring berjalannya waktu, gambar tapir itu makin liar penyebarannya. Ada yang kreatif ngedit tapir seolah lagi lari kencang di antara barikade polisi, ada juga yang bikin versi tapir naik motor bebek boncengan sama demonstran, lengkap dengan bendera kecil di tangannya. Ekspresinya tetap sama, polos, bingung, dan kayaknya capek sendiri. Saking kocaknya, ada yang bilang, kalau tapir beneran ada di lokasi, bisa jadi semua orang berhenti demo dulu cuma buat foto bareng. Bayangin aja, puluhan ribu orang yang tadinya teriak-teriak soal isu serius, mendadak berubah jadi sesi dadakan, selfie bareng tapir. Humor ini nggak berhenti di situ. Ada seorang warganet yang kreatif banget bikin komik strip 3 panel. Panel pertama nunjukin tapir dengan ekspresi percaya diri lari ke arah kerumunan, dengan teks di atasnya, "Ayo, aku siap ikut lomba." Panel kedua gambar kerumunan masa demo yang wajahnya tegang. Panel ketiga tapir berhenti mendadak. Matanya melebar, terus ada balon kata, "Loh, kok pada marah-marah?" Komik receh itu langsung viral, di-share ulang ribuan kali, dan orang-orang bilang, "Nah, ini lebih efektif bikin suasana adem daripada debat kusir di timeline." Belum cukup sampai di situ, ada juga editan absurd lainnya. Seekor tapir digambar pakai helm polisi lengkap, berdiri di antara barisan aparat. Captionnya, "Tapir siap mengamankan aksi." Netizen makin ngakak karena tubuh tapir yang gendut dengan kaki pendeknya sama sekali nggak cocok dengan atribut polisi yang serba gagah. Ada juga versi tapir yang dikasih rompi oranye mirip peserta demo, terus ada megafon kecil di tangannya. Captionnya, "Tapir juga punya aspirasi." Orang-orang langsung rame bikin parodi. Ada yang bilang tuntutan tapir adalah hak bebas tidur siang, dan akses unlimited ke kolam lumpur. Di TikTok, tren tapir ini malah lebih gila lagi. Ada yang bikin animasi pendek dengan backsound lagu koplo. Tapirnya joget-joget di tengah jalan sambil dilewatin mobil polisi. Videonya ditonton jutaan kali, dengan komentar-komentar absurd kayak, "Kalau ada tapir, pasti demo bubar jadi konser dangdut." Bahkan ada yang bikin sound remix. Suara tapir, yang aslinya mirip dengusan unik, dipadu sama beat EDM, terus editannya nunjukin tapir ngedance bareng ondel-ondel tayo. Kebayang nggak? Dari demo panas bisa tiba-tiba berubah jadi festival hewan dan boneka raksasa. Fenomena tapir ini akhirnya jadi bahan diskusi serius, tapi tetap santai di forum online. Ada yang bilang bahwa meme tapir bisa jadi simbol kalau orang Indonesia itu punya bakat unik. Bisa nemuin sisi lucu dari situasi paling tegang sekalipun. Ada juga yang menghubungkan dengan budaya, humor sebagai penawar, di masyarakat kita, di mana menghadapi kondisi penuh stres, orang lebih memilih bercanda. Bahkan seorang pengguna Twitter sempat nulis panjang, "Kita harus berterima kasih sama tapir.
Gara-gara tapir, timeline yang tadinya panas penuh debat kusir berubah jadi taman hiburan digital. Banyak yang setuju, komentar-komentar pun penuh emotikon ngakak. Nggak berhenti di dunia maya, ada juga anak-anak kreatif yang bikin stiker WhatsApp versi tapir demo. Ada stiker tapir bingung sambil keringetan, tapir bawa poster bertuliskan, salah alamat, sampai tapir yang tiduran capek di pinggir jalan. Stiker-stiker ini jadi favorit baru buat ngejawab obrolan receh. Misalnya, kalau ada temen ngajak kumpul tapi lokasinya jauh, tinggal kirim stiker tapir dengan tulisan, "Loh, salah tempat ya?" Langsung auto ngakak satu grup. Uniknya, fenomena ini juga jadi peluang buat pedagang online. Ada yang cepat bikin kaos bergambar tapir dengan tulisan, "Tim Tapir Demo." Ada juga tote bag dan mug. Bahkan ada yang bikin boneka tapir mini khusus edisi, tapir demo, lengkap dengan rompi oranye kecil di tubuhnya. Laris manis, karena orang merasa punya kenangan lucu dari momen yang tadinya tegang. Kalau dipikir-pikir, lucunya tapir di tengah demo ini memang punya daya tarik unik. Hewan ini jarang banget muncul di obrolan sehari-hari, apalagi di kota besar kayak Jakarta. Jadi begitu muncul tiba-tiba dalam bentuk meme absurd, orang langsung ngerasa aneh tapi kocak. Polosnya wajah tapir bikin orang gampang simpati. Kayak, kasian tapi lucu, dan itu jadi bahan hiburan segar di tengah hiruk-pikuk kabar demo. Bahkan ada yang bikin hashtag tapir ikut demo yang sempat trending sebentar, isinya kumpulan editan kreatif dengan imajinasi tak terbatas. Jadi, kalau ditanya apa momen paling gokil dari rangkaian meme demo kemarin, banyak yang jawab, ya, tapir. Si hewan polos yang tanpa sengaja jadi bintang komedi dadakan, bikin orang ngakak berjamaah, dan sejenak melupakan panasnya situasi. Dari satu editan sederhana, bisa berkembang jadi fenomena nasional, nunjukin betapa kuatnya kreativitas netizen Indonesia dalam mengolah humor receh jadi hiburan massal. Belum selesai sampai situ, jagat maya kembali digegerkan oleh munculnya sosok lain yang gak kalah absurd, yaitu tuyul. Kalau biasanya tuyul identik sama cerita mistis di kampung, kali ini dia muncul bukan di film horor atau kisah misteri, melainkan di dalam meme demo. Editannya kocak banget. Tuyul kecil-kecil dengan kepala botak mengkilap dan tubuh mungil, nyempil di antara kerumunan massa. Ada yang digambar lagi lari-lari bawa kantong kosong, ada juga yang jongkok nyari sesuatu di aspal kayak lagi kehilangan barang. Begitu gambar itu viral, komentar warganet langsung banjir. Ada yang nulis, "Lah, ini demo apa bazar? Tuyulnya salah lokasi kayaknya." Ada juga yang bilang, "Kasian tuyul, udah capek nyari duit, yang ada malah nyasar ke demo." Reaksi orang-orang tambah ngakak ketika editan tuyul ini dibikin makin kreatif. Ada yang bikin sketsa di mana tuyul-tuyul itu seakan-akan lagi antre di depan mobil water cannon polisi, sambil bawa kantong kosong kayak nunggu disemprot biar bisa cuci kantong gratis. Ada juga yang lebih absurd lagi, tuyul diceritain ngira kerumunan demo itu adalah pasar malam. Jadi ada editan gambar tuyul dengan tatapan bingung sambil bilang, "Loh, mana stand odong-odongnya?" Warganet langsung rame bikin parodi. Bahkan ada yang bikin thread panjang di Twitter berjudul, "Tuyul ikut demo, kronologi salah lokasi." Narasi-narasi kocak itu bikin situasi yang tadinya panas jadi makin cair. Dari yang awalnya timeline media sosial penuh debat serius tentang politik, tiba-tiba isinya penuh dengan gambar tuyul berlarian di jalan raya. Bayangin aja, di antara orang-orang yang lagi berapi-api menyuarakan aspirasi, tiba-tiba nongol segerombolan makhluk kecil kepalanya botak semua, ekspresinya kayak anak TK yang bingung ditinggal orang tua di pasar. Orang-orang bilang, kalau beneran ada tuyul, pasti demo berubah jadi pertunjukan sirkus dadakan. Makin lama, warganet makin kreatif. Ada yang bikin komik strip, panel pertama nunjukin tuyul masuk ke kerumunan dengan semangat tinggi, sambil ngomong, "Yuk, kita borong duit." Panel kedua gambarin tuyul jongkok, kantongnya masih kosong. Panel ketiga dia garuk-garuk kepala, terus keluar tulisan, "Lah, kok duitnya nggak ada? Ini demo bukan bazar toh?" Komik receh itu viral abis, di-share ribuan kali, dan banyak yang komentar sambil ngakak, "Fix, tuyul salah jadwal." Nggak cuma komik, video editan juga muncul. Ada seorang kreator TikTok yang bikin animasi tuyul lari-lari di jalan, terus tiba-tiba ditangkap polisi, tapi pas dibuka tasnya kosong. Polisi dalam video itu sampai tepok jidat, sementara tuyulnya cengengesan. Musik latarnya lagu dangdut remix,
bikin suasana tambah absurd. Komentar netizen pun rame. Kalau tuyul ditangkap polisi, kira-kira diinterogasi gimana ya? Ada juga yang jawab kocak. Polisi, mana duit hasil kamu? Tuyul, lah pak, saya juga ikut demo cari duit, kok malah ditangkap? Fenomena tuyul ini bahkan jadi bahan obrolan di grup WhatsApp keluarga. Ada bapak-bapak yang biasanya serius ngomongin berita demo, kali ini malah nimbrung ketawa lihat stiker tuyul bawa kantong kosong. Anak-anak muda langsung kreatif bikin stiker edisi khusus. Ada tuyul yang lagi joget dangdut, tuyul tidur kelelahan di pinggir jalan, sampai tuyul yang duduk merenung dengan tulisan, demo salah alamat. Stiker-stiker itu langsung jadi senjata andalan buat ngejawab obrolan receh. Lucunya, ada juga yang ngaitin tuyul ini sama kondisi ekonomi. Ada yang bikin meme, foto tuyul lagi nyari duit di jalanan dengan caption, realita ekonomi 2023, bahkan tuyul pun kebingungan. Orang-orang ngakak tapi juga sedikit mikir, karena dalam kelucuannya terselip sindiran sosial. Memang begitulah netizen Indonesia, bisa nemuin celah komedi dari hal-hal yang kadang pahit. Kreativitas makin liar ketika muncul editan tuyul yang berkolaborasi sama tokoh meme lain. Ada gambar tuyul boncengan sama ondel-ondel Tayo, ada juga tuyul yang digambar lagi rebutan uang receh dengan si tapir polos. Captionnya kocak banget. Kolaborasi lintas dunia gaib dan dunia nyata, tuyul versus tapir, siapa yang menang? Orang-orang nggak berhenti ketawa, karena perpaduan absurd itu benar-benar nggak pernah kepikiran sebelumnya. Bahkan ada juga netizen yang bikin skenario panjang seolah-olah tuyul ini punya organisasi. Mereka bikin narasi fiksi dengan gaya berita, Aliansi Tuyul Bersatu, ATB, nyatakan sikap ikut serta dalam demo untuk menuntut hak dasar, akses kantong berisi uang. Cerita fiksi ini ditulis panjang banget. Sampai ada juru bicara tuyul, bernama Tulus bin Tuyul yang katanya memberikan orasi di tengah kerumunan. Narasi kocak ini tentu aja viral, karena dibikin serius padahal isinya receh. Nggak ketinggalan, pedagang online juga ikut nimbrung. Tiba-tiba muncul kaos bergambar tuyul dengan tulisan, mana duitnya? Ada juga gantungan kunci berbentuk tuyul mini bawa kantong kosong. Beberapa orang ngejual stiker cetak khusus tuyul demo buat ditempel di motor atau laptop. Laris manis, karena banyak orang yang pengen ikut nimbrung dalam keseruan itu. Kalau dipikir-pikir, kenapa tuyul bisa jadi lucu di tengah suasana demo yang panas? Mungkin karena sosok tuyul udah sangat familiar di budaya Indonesia sebagai makhluk halus yang biasanya dikaitin dengan duit. Begitu dia dimasukin ke situasi serius kayak demo, otomatis jadi absurd karena nggak nyambung. Kontras itulah yang bikin orang ngakak. Apalagi ekspresi tuyul yang polos, mirip anak kecil salah masuk kelas. Di beberapa forum online, ada yang bahkan bikin analisis budaya soal ini. Katanya, humor tuyul ini nunjukin gimana masyarakat Indonesia cenderung menghadapi stres dengan bercanda. Demo yang tegang bisa berubah jadi bahan ketawaan kalau dibumbui humor receh. Dan lucunya lagi, makhluk gaib yang biasanya ditakuti malah bisa jadi bahan hiburan massal. Akhirnya, dari editan sederhana, tuyul jadi bintang baru di tengah keramaian meme demo. Orang-orang ngakak berjamaah, suasana jadi lebih cair, dan untuk sesaat masyarakat lupa sama panasnya perdebatan politik. Semua sepakat, tuyul versi meme ini bukan lagi makhluk seram, tapi maskot komedi yang bikin timeline adem dan penuh tawa. Akhirnya, setelah ribuan meme warawiri di timeline, orang-orang sadar bahwa meski patroli polisi 350 personel itu, niatnya benar-benar serius untuk mengantisipasi kerusuhan, hasil yang sampai ke masyarakat justru jauh lebih cair dan penuh tawa. Warganet Indonesia lagi-lagi membuktikan kreativitas tanpa batas. Bayangkan, sesuatu yang awalnya diliputi rasa was-was, panas, dan menegangkan, malah bisa dipelintir jadi deretan meme gokil yang sukses bikin semua orang ngakak berjamaah. Dari editan ondel-ondel Tayo yang tampil sebagai anggota kehormatan, konvel polisi, deretan pohon tebu yang berubah jadi pagar hidup sakti mandraguna, seekor tapir polos yang keliru masuk arena demo, sampai tuyul nyasar yang sibuk mondar-mandir nyari duit di kantong kosong, semuanya jadi bahan candaan yang gak habis-habis. Uniknya, meskipun isi meme itu absurd, orang-orang tetap bisa mengambil makna positif dari balik kekonyolan tersebut. Banyak yang komentar kalau humor ini justru bikin suasana jadi adem, rasa tegang langsung mencair, dan masyarakat jadi bisa melihat masalah dengan kepala dingin. Misalnya, ada satu komentar viral di Facebook yang bilang,
Coba kalau semua orang bisa lihat demo kayak lihat meme tuyul ini, mungkin gak ada lagi bentrok. Semua sibuk ketawa. Ada juga warganet yang nyeletuk, lain kali kalau ada demo, cukup turunin ondel-ondel tayo aja, polisi bisa libur. Candaan semacam ini sebenarnya sederhana, tapi punya efek luar biasa karena menggeser fokus orang dari ketegangan ke hiburan. Kalau kita perhatikan lebih dalam, fenomena ini bukan cuma soal lucu-lucuan. Ini juga menunjukkan salah satu karakter kuat orang Indonesia, kemampuan merespons keadaan genting dengan humor. Dari dulu, masyarakat kita memang terkenal bisa menemukan bahan tawa bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Mau itu saat kena macet, mati lampu, harga cabai naik, atau bahkan demo besar di tengah kota, selalu ada saja yang bisa dijadikan bahan guyonan. Dan kali ini, kehadiran ondel-ondel, tebu, tapir, serta tuyul dalam bentuk meme jadi bukti nyata kalau kreativitas netizen gak pernah kehabisan amunisi. Fenomena ini juga mengajarkan kita bahwa humor bisa jadi penawar stres kolektif. Bayangkan kalau suasana demo yang panas itu hanya diberitakan dengan nuansa tegang, tentu masyarakat akan terus kepikiran, cemas, bahkan bisa terbawa emosi. Tapi karena ada netizen yang kreatif, situasi itu berubah total. Timeline media sosial yang tadinya penuh dengan debat politik berubah jadi arena lomba ketawa massal. Orang-orang jadi lebih rileks. Bahkan ada yang bilang kalau ketawa gara-gara meme itu bikin mereka lupa sama rasa takut. Secara nggak langsung, humor sederhana ini jadi semacam terapi gratis bagi semua orang yang awalnya terbebani oleh suasana genting. Nggak kalah penting, kisah ini juga memperlihatkan bagaimana dunia maya bisa jadi ruang bersama untuk membangun solidaritas lewat tawa. Saat orang-orang dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, sampai bapak-bapak nongkrong di warung kopi, sama-sama ketawa ngeliat meme tuyul nyasar, ada rasa kebersamaan yang tercipta. Mereka mungkin berbeda pendapat soal politik atau demo, tapi di titik itu, semuanya sama-sama ngakak. Kebersamaan lewat humor ini jarang disadari, padahal justru sangat penting untuk bikin masyarakat tetap kompak di tengah perbedaan. Jadi, meskipun awalnya patroli polisi 350 personel itu bertujuan untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi kerusuhan, hasil lain yang muncul adalah lahirnya sebuah fenomena kultural, gelombang humor massal. Orang-orang gak lagi cuma ngomongin soal ketegangan demo, tapi malah berlomba-lomba bikin editan yang lebih absurd. Dari ondel-ondel dicat biru kayak bus, pohon tebu berubah jadi pagar hidup, tapir panik jadi atlet lari, sampai tuyul kebingungan karena kantongnya kosong. Semua itu jadi bahan tawa berjamaah yang justru lebih diingat masyarakat dibanding berita aslinya. Dari cerita ini, kita bisa belajar satu hal penting. Menghadapi masalah apapun, apalagi yang bikin tegang dan panas, sebaiknya tetap pakai kepala dingin. Kalau bisa disisipi humor, justru lebih bagus. Humor bukan berarti meremehkan masalah, tapi cara untuk menjaga hati tetap ringan agar nggak terbawa emosi berlebihan. Persis seperti pepatah lama yang sering dikutip warganet, tertawa adalah obat terbaik. Dalam kasus ini, tawa bukan hanya obat bagi individu, tapi juga jadi penenang kolektif yang bikin suasana kota lebih adem. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kisah konyol tentang ondel-ondel, pohon tebu, tapir, dan tuyul di tengah panasnya Jakarta usai demo besar. Dari cerita ini, kita belajar bahwa di balik ketegangan selalu ada ruang untuk ketawa, dan humor khas Indonesia memang gak ada tandingannya. Mari kita terus bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Jangan lupa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua diberikan banyak rizki yang berkah. Saya doakan buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Semoga setiap tahun bisa berangkat haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Robbal Alamin. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, doanya semoga dikabulkan lebih cepat. Dan bagi yang salah pun tetap saya doakan selalu sehat, panjang umur, dan bahagia dunia akhirat. Jangan lupa tulis sholawat dan asal daerah kalian di kolom komentar. Karena dari situlah kita bisa saling mendoakan dan mengenal. Kalau ada ide judul cerita tentang ondel-ondel lainnya, silakan komen juga. Insya Allah kita bakal bikin kisah-kisah konyol lain yang tetap komunikatif, lucu, tapi juga penuh makna.